you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah cerita dari kiriman warga Skaudi yang tidak ingin disebutkan namanya, tentang misteri rumah horor, rumah tua peninggalan seorang kakek bernama, nama kakeknya lucu ya, namanya Hartawan. Entah ini nama yang disamarkan atau bukan ya. Yang jelas cerita ini menyeramkan. Dan ya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu sebentar, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan juga ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja ya, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Di sebuah kompleks perumahan tua yang terpencil, berdirilah sebuah rumah 2 lantai yang sudah lama ditinggalkan. Catnya sudah mengelupas, terasnya dipenuhi debu dan daun kering, sementara ilalang liar tumbuh setinggi pinggang di halaman depan. Bau lembab dan lumut menyeruak dari setiap sudutnya. Rumah itu milik kakek Hartawan, seorang pensiunan PNS kehutanan yang pernah membangunnya dengan penuh harapan di masa muda. Tapi seiring waktu, anak-anak dan cucunya memilih meninggalkan tempat itu demi kehidupan yang lebih nyaman di kota masing-masing, bahkan hingga ke Singapura. Rumah itu terbengkalai, jauh dari keramaian, dengan tanah yang buruk dan air sumur bor yang berbau karat. Seorang wanita muda dan suaminya, pedagang buah potong keliling, akhirnya mendapat kesempatan tinggal di sana. Mereka yang sebelumnya hidup dari kontrakan ke kontrakan merasa bersyukur. Rumah itu diberikan cuma-cuma oleh kakaknya kakek dari suami, yang tidak lagi peduli pada properti tua itu. Dengan semangat, pasangan ini mulai membersihkan rumah itu meski tenaga mereka terbatas. Wanita itu sedang hamil 5 bulan. Tetapi bayi dalam kandungannya tenang, tidak pernah merepotkan. Bersama suaminya, ia menyapu debu tebal di lantai 1, menggosok dapur kecil di belakang, dan membayangkan lantai 2 sebagai tempat sholat yang damai. Mereka tak punya banyak barang, hanya gerobak buah dan beberapa peralatan sederhana. Tapi itu cukup bagi mereka untuk memulai hidup baru. Hari-hari pertama berjalan biasa. Meski kompleks itu terasa sepi, rumah-rumah di kanan kiri sama kusamnya ditumbuhi semak liar, dan baru setengah kilometer jauhnya terdapat kawasan yang lebih hidup, dengan warung sayur dan wartel. Iya, warung telepon pada masanya. Suatu siang, ketika suaminya berpergian untuk berjualan, wanita itu sibuk memasak di dapur kecil. Sayuran segar tersusun rapi di dalam tampah. Tempe digoreng hingga harum. Tiba-tiba, suara anak-anak bermain bola terdengar dari arah belakang rumah. Ia menganggapnya wajar. Mungkin ada lapangan di dekat situ. Tapi, sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Sebuah bola tua yang berdebu dan usang menggelinding perlahan dari lantai 2, turun melalui tangga kayu yang berderit. Ia tidak menghiraukannya, mengira itu barang peninggalan anak-anak kakek Hartawan.
Tapi tak lama kemudian, bola itu entah bagaimana sudah berada di belakang kakinya, menggelinding diam tanpa suara. Mengetahui hal itu, bulu kuduknya merinding, tapi ia menepis rasa takut dan melanjutkan memasak. Setelah selesai, ia menutup makanan dengan tudung saji, kemudian bersiap sholat di kamar di lantai 1 karena lantai 2 belum dibersihkan. Saat mengambil wudhu di kamar mandi kecil, suara anak-anak yang tadi terdengar, kini kembali terdengar, bahkan lebih jelas, seolah berlarian di dapur. Ada tawa cekikikan, langkah kaki kecil yang berlari, dan dentingan benda ringan yang tersenggol. Kakinya gemetar, tapi ia mencoba tenang, beristighfar di dalam hati. Sholat pun dimulai. Meski konsentrasinya buyar oleh suara-suara itu, di rakaat ketiga, tiba-tiba pundaknya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Napasnya tersengal. Ruku dan sujud menjadi sulit. Tapi ia memaksakan diri menyelesaikan sholat dengan zikir. Ketukan di pintu depan akhirnya memecah keheningan. Suaminya pulang dari berjualan. Wajahnya penuh keringat dan kelelahan. Buah potongnya ternyata tidak laku banyak hari ini. Mereka kemudian duduk bersama di dekat dapur, bersiap makan dari masakan sederhana dengan tempe goreng, sambal, dan sayur sop. Tapi wanita itu terkejut. Tudung saji yang masih tertutup, tapi beberapa potong tempe dan tahu tampak berantakan, bahkan seolah digigit oleh sesuatu. Tidak ada tikus atau kucing di rumah itu selama seminggu mereka tinggal. Tapi apalagi yang bisa menjelaskan? Suaminya menyuruh membuang yang rusak dan menggoreng lagi untuk istrinya yang sedang hamil, sementara ia makan apa adanya. Mereka mencoba menertawakan hal-hal kecil, melupakan apa yang telah terjadi. Ya, mencoba untuk menyalahkan tikus atau binatang lainnya. Tapi tetap saja hati wanita itu belum bisa tenang. Apalagi kalau mengingat bola yang tadi ada di dapur kini menghilang, entah kemana. Hujan turun sore itu, menghentikan rencana suami untuk kembali berjualan. Mereka memutuskan membersihkan lantai 2, ruangan luas di atas yang tampak suram, dengan 2 kamar kecil di sisi berlawanan. Jendela kayunya dibuka untuk mengusir hawa pengap, membiarkan aroma segar hujan masuk. Tapi tiba-tiba jendela itu membanting sendiri dengan keras, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Angin, pikir suaminya. Meski wanita itu tidak yakin, saat menyapu kamar kedua, ia menemukan bola tua yang sama. Kini bola itu ada di atas lemari tua, tempat yang tak mungkin ia capai tanpa kursi. Pikirannya berkecamuk, tapi ia memilih untuk diam dan melanjutkan kerjanya menyapu kamar. Hari berganti bulan, rumah itu mulai terlihat hidup dengan doa dan sholat rutin di lantai 2. Suara-suara aneh perlahan menghilang, seolah kehadiran mereka mengusir apapun yang tersisa di sana. Hingga suatu hari, saat kandungannya memasuki bulan ke-7, wanita itu merasa sakit hebat di perutnya.
Bidan di kawasan terdekat selalu bilang bayinya sehat, tapi rasa sakit ini berbeda, melilit, dan mencekam. Suaminya belum pulang dari berjualan dan ia sendirian di rumah tua itu. Tiba-tiba, suara anak-anak kecil kembali bergema dari lantai 2. Lebih keras dari apa yang ia dengar sebelumnya. Dengan susah payah ia menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat karena menahan sakit. Di ujung tangga, bola tua itu bergoyang sendiri, seolah ditendang oleh kaki-kaki yang tak terlihat. Ia menggelinding turun dengan bunyi berderit yang mengerikan. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap mencoba tenang. Saat hendak turun, rasa sakitnya memburuk. Cairan merah mengalir dari tubuhnya. Bukan ketuban. Ya, itu darah. Panik melandanya. Pintu depan tiba-tiba terbuka lebar meski tak dikunci, diiringi hembusan angin dingin yang terasa keluar dari dalam rumah, bukan masuk dari luar. Ia duduk lemas di lantai, berzikir dengan napas tersengal, memohon keselamatan untuk dirinya dan bayinya. Hawa di sekitarnya terasa tebal, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Setengah jam berlalu dalam ketakutan hingga suaminya muncul, berlari masuk dengan wajah pucat. Ia langsung memapah istrinya yang lemah, matanya penuh cemas. Di perjalanan ke rumah sakit, dibantu pasangan pemilik warung sayur yang kebetulan lewat. Suaminya menceritakan sesuatu yang membuat darah wanita itu membeku. Siang itu, saat ia berjualan di dekat masjid yang ramai menjelang sholat Jumat, 3 anak kecil mendekatinya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan suara mereka terdengar seperti bisikan angin. Mereka menarik lengan bajunya, memintanya untuk pulang karena istrinya sakit. Tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin, meninggalkan gerobak di depan pagar masjid. Di rumah sakit, dokter menyebutnya hamil kijang. Kondisi langka yang menyebabkan pendarahan sesekali, tapi bayinya selamat. Beberapa hari kemudian, wanita itu melahirkan anak yang sehat. Keluarga kecil itu lega, perlahan melupakan kejadian mengerikan itu. Tapi, bertahun-tahun kemudian, saat anak mereka berusia 5 tahun, suatu malam, anak itu tertawa sendiri di lantai 2, menunjuk ke sudut kosong sambil berkata, ia bermain dengan bola dan teman-teman kecilnya. Wanita itu mengintip dari balik pintu, dan jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan, bola itu bergoyang pelan, dikelilingi bayangan samar 3 anak kecil dengan wajah pucat dan senyum yang dingin. Mereka bukan tetangga, bukan juga manusia. Mereka adalah penunggu rumah itu sejak kakek hartawan meninggalkannya puluhan tahun lalu. Dan ternyata mereka tak pernah benar-benar pergi. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Semoga menghibur, bisa menemani puasanya teman-teman semua. Dan jangan lupa diingatkan sekali lagi untuk di-subscribe channel ini. Dibantu ya, karena ada target tahun ini 1 juta subscriber. Amin ya. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu update konten terbaru dari kami. Dibagikan juga, di-share ke teman-teman yang suka dengan cerita-cerita horor. Saya Radin Ruli pamit, ketemu lagi di konten-konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast
podcast.ceritahoror@gmail.com.